Bagaimana caranya engkau Rasul menunjukkan tanda Tuhan padaku, kata Bani Israel. Dalam konteks kekinian tentu saja, bagaimana engkau ulama, para pewaris ilmunya Rasul, menunjukkan tanda Tuhan kepadaku, gimana caranya? Nah, ini udah berpikir cara. Apa jawaban ulama di sini? Jawaban Rasul di sini. Inni akhluqu lakum minatin kahaitait toir. Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah berbentuk burung. Ini udah teknis nih. Ini akhluqu lakum minatin. Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah itu kahaitit toir. Toir itu burung. Berbentuk burung. Fa'anfuhu fihi. Dan aku akan meniupnya. Fayakunu. Kan kalian sering ngomong kun fayakun. Kun fayakunu. Nah di sini ada kun fayakun. Dan begitu fayakunu toiran biiznillah. Dan jadilah kamu menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Kan Nabi Muhammad juga mi'raj pakai burung. Namanya buruk. Betul nggak? Iya. Orang tua kita di Nusantara juga pakai burung namanya Garuda. Leluhur kita di tanah Jawa Barat pakai burung juga namanya manuk dadali. Keren. Ini bahasa Quran. Tetapi pasti kalian nggak ngerti. Kalau yang belum mengalami, karena ini baru pengetahuan. Tapi lumayanlah, ada pengetahuan sedikit. Daripada baca terus one day one juz, tetapi tidak ada satupun yang membuat kalian bergetar. Makanya saya tidak bisa menjelaskan satu juz. Satu ayat aja ini gak akan cukup 5 jam kalau benar. Coba dialog ini. Rasul bertemu Bani Israel. Orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Bertemulah dengan sang pencari. Tentu saja dia ini sedang mencari ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh Rasul. Kan gitu. Nah dalam konteks kekinian, mohon maaf. Banyak sekali orang berani mendirikan pusat-pusat pendidikan agama. Tetapi tidak mengerti apa sesungguhnya esensi agama dan apa yang harus diajarkan kepada mereka. Pokoknya kalau sudah punya grup qasidahan sudah cukup beragama. Iya, itu indikatornya. Jadi kalau ibu-ibu majelis taklim sudah punya grup qasidahan udah sukses tuh. Udah sukses belajar agama. Pokoknya asal lagunya Arab, agamalah gitu. Maaf ya. Itu yang terjadi. Saya bukan usil. Ya, bukan usil. Cuma pengen ngomong aja. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Jadi, nah begitu dia sudah diberi laku itu, nah ini kan sebetulnya dari ini akhluqu lakum minatin kahaiatit toir fa'anfuhu fihi fayakunu toir biiznillah, itu teknis. Nah teknis ini nggak bisa saya jelaskan di sini. Kenapa saya bicarakan? Ya supaya kalian pusing. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan kajian ini pusing, itu bagus, ada tanda-tanda kehidupan. Ketika saya tanya, pusing nggak? Enggak Pak. Ngerti? Enggak juga. Ini sudah mengalami kematian, bukan sakarat lagi. Jadi kalau orang yang dekat dengar ceramah saya begini agak pusing gitu, kemudian nanya, pengen tahu, ini sudah mulai akan bangkit dari kematiannya. Pusing enggak, ngerti apalagi. Ah ini. Yang lebih bahaya lagi, peduli pun tidak. Padahal yang dibahas ini ayat. Dan sekarang saya perhatikan ya, kalau orang sudah lancar baca Quran, tajwidnya benar, mahrajnya benar, pakai lagu dikit, langsung besoknya bikin pondok pesantren. Yang diajarkan itu lagi, ulangan yang kemarin. Gitu, ya itu sama grup qasidah. Udah keren. Pokoknya setiap ada peringatan acara besar, manggung. Itu dan itu saja dari tahun ke tahun. Ini Quran yang begitu dalam seperti ini gak pernah dibahas.
Makanya saya jamin Quran sampai hari ini isinya masih perawan. Gak ada yang berani menyentuhnya. Yang disentuh cuma luarnya saja. Luarnya saja. Kulit luarnya saja. Dan yang lucu, mereka yang baru menyentuh kulit luarnya sudah menyatakan dirinya beragama. Sudah menyatakan dirinya orang beriman. Sudah menyatakan dirinya muslim. Lucu apa enggak? Lucu. Tapi enggak apa-apa. Kelucuan itu dibutuhkan. Makanya saya kemarin ngasih kuliah pernikahan. Di kuliah pertama saya bilang, beruntung cinta itu buta. Kagetnya semua. Karena itu kan pemikiran kritis. Bayangkan kalau cinta itu melek dan bisa lihat. Banyak yang gak punya jodoh. Gara-gara cinta buta, ya udah. Banyak yang berani memutuskan mau menikah. Banyak yang berani memutuskan berumah tangga. Coba kalau cinta itu melek. Nanti kamu tahun sekian akan kejadian ini, tahun sekian kejadian ini. Udah ketinggali semuanya, gak ada yang menikah. Makanya cinta itu buta, itu keren. Dan itu adalah keuntungan cinta. Makanya kalian harus berterima kasih sama cinta. Untung cinta, kamu itu gak melek gitu. Kalau cinta itu melek, banyak yang gak punya jodoh. Kalian kan suka komentar, cinta itu buta ya. Ini perempuannya cantik, kuning, laki-lakinya jelek, hitam. Coba kalau cinta melek, gak ada yang mau berjodoh. Betul gak? Makanya ada peribahasa, gak apa-apa wajah jelek juga, yang penting kamu baik hati, kerja keras, kan tetap jelek. Makanya pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan, asal jangan dikerjakan. Betul gak? Iya, itu peribahasa lebih bijaksana lagi itu. Pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan, asal antapkeun tong digawekeun. Ya, makanya satu-satunya kunci kalau kalian ingin sehat, jangan sakit. Betul nggak? Iya, supaya ketawa. Karena ketawa itu mengeluarkan endorfin. Nah kalau endorfinnya keluar, kalian mulai seger lagi menangkap pembicaraan saya. Karena ini pembicaraan serius. Ya agak serius sedikit lah. Ini pasti ayat ini sudah kalian lewat kan tiap Ramadan ya. Ya, saking one day one jud sampai kalian gak tahu itu ada pesan yang luar biasa. Di Quran surat Al-Imran 49 ini. Ini kan dialog antara seorang guru sebetulnya dengan seorang murid. Murid yang ingin melakukan proses pencarian tentang jati dirinya. Ini keren sekali sebetulnya. Nah, baik kita lihat. Secara teknis sebetulnya si murid ini sudah mendapatkan metodenya. Secara teknis. Walaupun masih ruam-ruam. Karena ini kan tidak bisa dijelaskan, harus dipraktekkan. Nah makanya saya bilang, kalau ruam-ruam, bingung, itu bagus. Ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi yang luar biasa, si murid ini mengalami pencerahan karena apa? Ada 3 yang sembuh pada dirinya. Nah maka inilah yang disebut dengan mukjizat para rasul. Jadi mukjizat para rasul itu cuma 3. 1, silakan dibaca. Wa ubriul akmaha, bisa menyembuhkan penyakit buta. Ini sebetulnya peringatan nih ya, buat mereka-mereka yang selama ini mengaku dirinya adalah pengikut para rasul.
Apalagi mengatakan dirinya pewaris para rasul. Pertanyaan sederhana, apakah Anda sudah bisa menyembuhkan penyakit buta atau tidak? Itu aja. Mengaku itu boleh, tetapi indikatornya harus jelas. Karena di ayat ini jelas, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang rasul dalam melaksanakan tugasnya, mukjizat yang harus dimiliki adalah satu, bisa menyembuhkan penyakit buta. Begitu baca ayat ini langsung kalian terpikir, wah kita kumpulkan aja orang di kampung ya yang tidak bisa lihat. Betul nggak? Iya, kita bawa sama Rasul. Betul nggak? Di zaman itu tidak ada gerakan itu. Karena buta yang dimaksud di sini tidak ada kaitan dengan buta mata. Kalau buta mata itu urusan Cicendo. Urusan buta mata lahir itu bukan urusan Rasul. Masa Rasul ngurusi yang kayak gitu, itu urusan dokter mata. Dan Rasul bukan lulusan fakultas kedokteran urusan mata. Rasul itu ya dididik oleh semesta, lahir dari sebuah fakultas kehidupan, bukan fakultas kedokteran. Gak ada kaitan dengan kebutaan mata lahir. Ini urusan kebutaan mata batin yang disebut dengan mata kolbu. Ini harus dibicarakan nih ayat ini, dan saya harus upload ini supaya banyak yang tahu, supaya jangan menjadi orang yang sok tahu. Lalu yang kedua, mukjizat yang diberikan kepada para rasul adalah, lihat ayat ini, wal abroso. Abroso itu kulit, wal abroso itu adalah penyakit kulit. Sekarang sudah banyak sekali dokter spesialis kulit plus kelamin. Lulusan fakultas kedokteran. Lalu kalau penyakit kulit yang dimaksud di sini adalah bisul, kurap, kudis, panu, alergi. Rasul tidak pernah sekolah itu. Dan selama ini kita menafsirkan ayat ini benar-benar kulit itu penyakit. Namanya penyakit kulit. Rasul itu menyembuhkan penyakit kulit bukan itu. Ngerti sesuatu kulitnya saja, ngerti sesuatu luarnya saja disembuhkan oleh para rasul. Dan yang ketiga yang luar biasa apa? Ya. Wa uhyil mauta. Menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati. Ini bahasanya luar biasa. Uhyil maut, menghidupkan orang mati. Dan selama ini kita menganggap mukjizat itu adalah kelebihan yang disampaikan para rasul yang di luar kewajaran, yang disebut dengan menyembuhkan penyakit buta. Benar-benar orang buta jadi lihat lagi. Menyembuhkan penyakit kulit yang kurap, kudip, panu bisa sembuh. Yang menghidupkan orang mati dihidupkan lagi. Melawan Tuhan dong Rasul. Orang udah dimatikan sama Tuhan, dihidupkan lagi sama dia. Itu yang dimaksud. Ini perlu semuanya dengar. Satu, menyembuhkan penyakit buta adalah kebutaan rohani. Dua, menyembuhkan penyakit kulit adalah ngerti sesuatu kulitnya saja. Dan yang ketiga, menghidupkan orang mati, bukan yang udah mati dihidupkan lagi. Ini cerita yang mati kesadaran. Ini hierarki para sahabat. Pertanyaan saya balik dulu sekarang. Ini deduktif metodenya. Perhatikan saya. Tahu robot? Robot. Ada robot yang jadi pelayan di restoran. Ada robot yang bikin sayap pesawat. Ada yang robot bikin mobil. Ada yang robot bikin sepeda motor. Sibuk gak robot? Sibuk gak robot? Sibuk. Tapi sadar gak robot? Enggak. Nah, ayo definisikan. Jadi robot itu sibuk tapi gak sadar. Ulangi, biar gampang ngajinya. Apa robot? Sibuk tapi enggak sadar. Ulangi lagi.
Apa robot? Sibuk tapi nggak sadar. Tuh. Kalian sibuk nggak? Sadar? Biar gampang ngajinya ya. Makanya saya menggunakan pendekatan deduktif. Dibahas nomor 3 dulu. Harusnya dibahas nomor 1 dulu, menyembuhkan penyakit buta, baru kulit, baru menghidupkan orang mati. Nah sekarang saya balik, supaya sadar kita ini sekarang hidup apa mati. Pertanyaan saya yang kedua, robot hidup apa mati? Robot hidup apa mati? Ya mati. Pertanyaan berikutnya, robot punya kesadaran apa tidak? Itu. Dia itu mati, tidak punya kesadaran, kerjanya mekanistis, rutin. Nih robot nih, mindahkan kopi dari sini ke sana, ngambil, pindah, ngambil, pindah. Nggak bisa mindahkan kopi ke sini. Nggak bisa, hanya bisa memindahkan dari sini ke sini. Sangat mekanistik dan rigid. Sangat mekanistik dan kaku maksudnya. Kalau nggak ngerti rigid, kalian ngahulang tadi saya bilang rigid. Ketinggian ini kuliahnya. Kaku lah gitu. Ya. Itulah robot. Maaf, sekarang kita tarik ke dalam kehidupan kita. Subuh sholat, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, mau tidur sholat witir. Hanya menjalankan mekanistik tanpa kesadaran. Saha eta teh. Ngaku. Ngaku. Hidup apa mati? Nah sekarang ini saya cuma khawatir aja. Kalian itu sibuk tetapi tidak punya kesadaran. Sibuk tetapi nggak nyadar gitu loh. Robot nggak itu? Nah, loh. Robot nikah nggak? Jawab. Pada nikah. Enak aja. Robot pada punya anak nggak? Gimana? Robot hamil nggak? Gimana? Kalian tuh kalau ngejawab nggak konsisten. Tadi saya tanya yang sibuk tetapi nggak sadar siapa? Robot. Siapa robot? Nah itu robot. Itu. Robot suka ngaji nggak? Robot bisa nyanyi nggak? Robot bisa baca kitab suci nggak? Kalau Jumat kan biasanya disetel aja kaset. Ngaji. Habis nyetel pergi. Yang nyetelnya. Itu yang nyanyi siapa? Yang ngaji siapa? Robot. Sadar nggak? Nggak sadar. Kita yang di luaran disuruh dengerin suara yang tidak sadar. Katanya untuk nyadarin kita. Gimana? Jadi tadi saya tanya robot nikah nggak? Nikah. Tapi yang namanya robot kalau ditanya buat apa sih pernikahan? Nggak ngerti. Karena bagi dia nikah itu yang penting makan, kawin, punya anak, berantem, udah rutin tuh. Dasar robot. Berantem aja rutin. Lah kan rutin robot itu mekanistik, betul nggak? Nah, sekarang ini banyak sekali manusia yang melakukan sesuatu tuh persis robot tanpa kesadaran.